berkumpul bersama-sama ya dalam sidang istimewa khusus ya mengenai tahun-tahun Tuhan Yesus yang hilang. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini ada satu sidang yang cukup istimewa karena tidak pernah dibahas sebelumnya ya. Ini khusus. Nah, berbahagialah kalian yang mendengarnya sore hari ini. Ya, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu, setelah itu kita berkidung ya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih sore ini Tuhan. Kau mengumpulkan kami semua. Bisa datang padamu. Sama-sama sore hari ini. Tuhan Yesus. Ganti telinga kami. Telinga yang mendengar. Hati yang berkata-Mu. Melalui Roh bicara Tuhan. Tuhan Yesus. Lihat dirimu. Kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami ada kesempatan untuk berbaur bersama-sama. Tuhan, kami juga tidak hanya berbaur, kami juga mau memakai telinga kami, mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berbicara Tuhan, melalui teladan-Mu. Tuhan, belajar kami. Tuhan Yesus, kami kuduskan Tuhan. Yang peralatan yang dipakai, koneksi internet, yang kami bisa dengan leluasa menikmati kita bersama-sama. Amin. Amen.
cinta di hatiku, dan ku cari baik tempat tinggalku, hidupku beri dalamku, ku menginginkan sampai padaku, juru selamatku dan ku cinta. Lagu dan manis tak pada umumnya, untuk diri hatiku. Memilihkan juru selamatku, inilah doa dan dapatku. Relakan semua mewah dunia, ajaranmu diri kataku. Memilihkan sampai padaku, juru selamatku dan ku cinta. Lagu dan manis tak pada umumnya, untuk diri hatiku.
Baik, saudara-saudari, kita bersekutu tentang satu topik yang belakangan ini hangat, yaitu tentang The Lost Years of Jesus atau tahun-tahun Yesus yang hilang. Saudara-saudari, pada tahun 2003 sampai tahun 2005, Tuhan mengutus saya melayani di satu kota, yaitu di Palembang. Nah, saudara-saudari, ketika di Palembang, ada beberapa hamba Tuhan, mereka kumpul dan mereka minta saya untuk bimbing mereka, sharing firman Tuhan pada mereka. Di suatu malam, saudara-saudari, ketika kami berkumpul, mereka sepakat mempertanyakan mengenai saat itu sebuah buku, ya, sebuah buku yang saat itu adalah bestseller, ya, yaitu judulnya itu adalah The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Jadi mereka mempertanyakan kepada saya bagaimana pandangan saya tentang buku tersebut. Nah, saudara-saudari, saya tidak pernah baca buku itu dan sampai sekarang saya juga tidak pernah baca buku tersebut. Tetapi begitu melihat buku itu, kira-kira tahu isinya apa, ya kan? Karena namanya saja tahun-tahun Yesus yang hilang, di benak saya udah tahu kira-kira apa yang disebut tahun-tahun Yesus yang hilang. Lalu mereka menanyakan kepada saya sambil bercerita bahwa di buku itu dengan jelas adalah diceritakan bahwa Yesus adalah tahun-tahun Yesus yang hilang itu adalah Yesus berada di India. Dia belajar budaya, belajar kesembuhan, belajar etika, banyak hal dia belajar di India, dan di situ katanya di buku itu tergambar semua ada situs-situs Tuhan Yesus ketika dia berada di India. Sontak langsung saya balas, oh itu nggak benar itu buku, saya bilang. Nggak benar. Loh kok bisa nggak benar? Oh itu salah itu buku. Kok kalian mau baca buku seperti itu? Loh jadi kenapa mereka bilang? Saya bilang, lalu, tapi ini saudara-saudara ini canda ya, saya bercanda ya. Jadi saya bilang waktu itu enggak. Yesus itu adalah yang disebut tahun-tahun Yesus hilangnya itu Yesus ada di negeri Batak, saya bilang. Saya tahu kalian pasti mempertanyakan ini adalah tentang Tuhan Yesus usia 12 tahun sampai 30 tahun, betul bukan? Betul, dia bilang. Iya, Yesus itu ada di negeri Batak. Hah? Kok bisa? Dia bilang, iya. Makanya banyak orang Batak jadi Kristen. Karena Tuhan Yesus itu adalah dia pergi ke Batak, dia menginjil orang Batak, ya menginjil, dan kalau kalian datang ke Batak itu akan banyak itu di Tomok, di mana banyak situs-situsnya Tuhan Yesus, saya bilang. Jadi buku ini salah ya, dia bilang. Saudara-saudari, saya waktu itu sambil menggigit lidah saya tidak tahan ketawa gitu kan. Jadi saya gigit lidah saya, lalu, dan masih banyak cerita lagi. Saya bercerita-cerita bahwa Yesus itu ada di Batak. Nah, tapi mereka melihat saya sudah menahan ketawa. Lalu mereka tanya, ini Bapak sebenarnya betul atau enggak ini? Lalu saya bercerita, itu enggak benar. Buku itu enggak benar. Yang saya ngomong juga di Batak enggak benar. Jadi enggak benar di Batak? Enggak. Itu kalian ini gimana? Nah, gitu kan. Nah, saudara-saudari, bertolak dari situ, lalu saya bahaslah waktu itu, jadi berubah topiknya pada hari itu, kita membahas tahun-tahun Yesus yang hilang. Gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu juga bersama saudara-saudari di Sumatera saya bahas hal ini. Sekarang kita bahas di sini, walaupun bukan poin yang terlalu penting, tapi daripada kita bertanya-tanya, semoga ini jelas bagi kita semua. Jadi yang dimaksud saudara-saudari adalah tahun-tahun Yesus yang hilang itu, yaitu di manakah Tuhan Yesus saat dia berusia 12 sampai 30 tahun. Ini yang disebut adalah tahun-tahun Yesus yang hilang. Ada orang beranggapan tahun-tahun Yesus yang hilang itu adalah sekitar 17 tahun, ada yang bilang 18 tahun. Jadi adalah kalau di antara 12 sampai 30 adalah 17 tahun. Tapi kalau 30 dikurangi 12 ya 18 tahun. Jadi tergantung kita pakai yang mana gitu ya. Jadi adalah
orang mempercayai tahun-tahun Yesus yang hilang itu adalah antara 17 tahun sampai dengan 18 tahun. Kenapa? Karena para pembaca Alkitab tidak menemukan catatan di manakah Yesus pada saat itu. Nah, tetapi mari saudara-saudari kita lihat beberapa ayat di sini. Di dalam Lukas pasal adalah 2, saudara-saudari, kita ini rata-rata dalam kesempatan ini kita hanya membaca Lukas 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi mungkin hanya 2, 3, 4 yang kita baca gitu ya. Nah, kenapa saudara-saudari? Karena Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas. Ketika dia menulis Injil Lukas ini, dia telah mempelajari dulu dengan teliti. Setelah dengan teliti dipelajari, barulah secara rinci ditulis kitab Lukas. Nah, di pasal 2 ayat 42 mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya. Nah, saudara-saudari, di sini ada tulisan Yesus umur 12 tahun. Ya, Yesus dibaik Allah usia 12 tahun. Lalu pasal 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi saudara-saudari tadi di Lukas pasal 2 menceritakan bahwa Yesus itu berumur 12 tahun berada di Bait Allah. Kemudian di pasal 3 menceritakan Yesus dibaptis. Karena Yesus akan memulai pelayanannya, Yesus akan memulai ministrinya. Nah, ketika akan memulai ministrinya, dia dibaptis terlebih dahulu. Sehingga umur 30 Tuhan Yesus dibaptis, dan umur itu segitu pula dia adalah memulai ministrinya. Nah, kita melihat di sini antara 12 tahun sampai 30 tahun, ya, 12 tahun di pasal 2, 30 tahun di Lukas pasal 3. Setelah itu di manakah? Umur antara tadi setelah 12 tahun sampai 30 tahun. Itu yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Nah, saudara-saudari, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bicara dulu bahwa tujuan dari pencatatan kitab Injil, apa yang ada di kitab Injil, ada beberapa kasus ditulis di dalam kitab Injil. Nah, tujuannya itu adalah untuk supaya para pembaca yang membaca kitab Injil itu, mereka bisa percaya kepada Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, tujuan itu dicatat adalah untuk kesaksian atas hayat dan pembangunan. Jadi karena inti daripada Alkitab itu kan adalah mengenai hayat dan pembangunan. Jadi semua yang dicatat dalam Alkitab itu yang berhubungan dengan hayat dan pembangunan. Jadi ada banyak hal, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu tidak dicatat dalam Alkitab, khusus sebagian kecil daripada kisah pelayanan Tuhan Yesus itu dicatat dengan tujuan hal ini, supaya orang percaya kepadanya, beroleh hayat yang kekal, dan melalui apa yang dicatat ini adalah mempersaksikan tentang hayat dan pembangunan. Karena itulah dalam Yohanes pasal 21 ayat 35 mengatakan masih banyak hal, ya, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tadi saya bilang, kisah Tuhan Yesus begitu banyak. Banyaknya itu, saudara-saudara, tidak mungkin dicatat semua. Hanya sebagian kecil dicatat, dicantumkan dalam Alkitab, dengan tujuan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup yang kekal, dan apa yang dicatat itu mempersaksikan tentang hayat dan pembangunan. Kita punya satu kidung yang mengatakan bahwa dikatakan itu andaikan itu cakrawala itu jadi kertas,
dan hutan, semua tumbuh-tumbuhan yang di hutan itu menjadi pena, dan setiap orang menjadi sastrawan, saudara-saudara, dikatakan untuk menuliskan kasih Tuhan, setitik pun tak bisa dituliskan. Itu menuliskan nggak bisa, saudara-saudara. Jadi artinya begitu limpah, begitu kaya, begitu luar biasanya Tuhan kita ini. Jadi tidak mungkin bisa dicatat semua di dalam Alkitab. Kalau dicatat di sini dikatakan, maka tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Masih dalam kitab Yohanes, yaitu pasal 20, ayat 30 sampai 31 mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Ya, banyak tanda lain di depan mata murid-murid Yesus diperbuat dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup atau memperoleh hayat dalam namanya. Jadi inilah tujuan saudara-saudara. Apa yang ditulis di dalam keempat kitab Injil itu, tujuannya itu supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hayat yang kekal. Itu adalah tujuan utama apa-apa yang dicatat dalam Alkitab. Tapi masih banyak yang lain tidak dicatat. Nah, tadi mengenai pertanyaan, ketika Yesus setelah berusia 12 tahun sampai 30 tahun, dia berada di mana? Dan saya dengan lantang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berada di Nazaret dan berada dalam asuhan orang tuanya. Karena Alkitab mencatat itu adalah ketika Yesus selesai bersoal jawab dengan imam-imam besar, imam-imam kepala di Bait Allah, dia pulang bersama dengan orang tuanya. Lukas 2 ayat 51 dan 52 ini adalah akhir daripada kitab Lukas pasal 2. Di sana mengatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Jadi Yesus dengan orang tuanya pulang ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi bukan hanya pulang, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Di mana? Di Nazaret, saudara-saudara. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi saudara-saudari adalah dari sini dengan jelas kita melihat bahwa ketika Yesus berusia 12 tahun, dia di Bait Allah, orang tuanya sudah pulang, baru kemudian mengetahui ternyata Yesus tidak bersama dengan mereka. Setelah dicari sana cari sini, kemudian orang tuanya kembali lagi ke Bait Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus, sedang dia bersoal jawab dengan imam kepala di sana, dan orang tuanya tentu takjub heran mendengar hal itu. Nah, singkat cerita saudara-saudari, lalu dikatakan iya, Tuhan Yesus pulang bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Artinya berarti Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun itu dia ada di Nazaret bersama orang tuanya. Karena nanti pasal 3 kita baca Yesus umur 30 dibaptis. Umur 30 memulai ministrinya. Berarti adalah Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya selama usia 12 tahun sampai 30 itu. Nah, dari mana kita tahu kalau dia adalah berada di Nazaret? Yaitu dari sini. Tuhan disebut sebagai anak tukang kayu. Saudara-saudari, ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus melayani, ada orang tidak percaya kepada dia. Lalu orang mulai menyemooh, mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara-saudara, orang berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Mengapa disebut dia anak tukang kayu? Saudara-saudari adalah karena ayah daripada Tuhan Yesus, ayah jasmani daripada Tuhan Yesus bernama Yusuf. Dia sebagai seorang serimala, sebagai seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu, nah Yesus ini selalu bersama dengan bapaknya ini.
membantu bapaknya ini, menemani bapaknya ini, sehingga ketika orang-orang datang, orang-orang melihat Yesus bersama dengan bapaknya, dan dia tahu bahwa Yusuf ini bapaknya dan Yesus itu adalah anaknya, sehingga orang mengetahui kalau Yesus itu adalah anak tukang kayu. Karena sehari-hari bersama dengan orang tuanya, sehari-hari Yesus membantu orang tuanya dalam pekerjaan orang tuanya, sehingga orang mengenal dia ini adalah anak tukang kayu. Dia tidak pergi ke Tibet, dia nggak pergi kemana-mana mendadak lalu datang lalu disebut anak tukang kayu, enggak. Saudara-saudara, dia di sana bersama orang tuanya. Semua orang melihat dia, maka orang tahu kalau dia adalah anak tukang kayu. Kemudian saudara-saudari, Yesus ini tidak hanya disebut sebagai anak tukang kayu. Tuhan Yesus disebut juga sebagai tukang kayu. Ya, disebut sebagai tukang kayu. Di dalam Markus pasal 6 ayat 3 mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudari adalah ayah jasmani daripada Tuhan Yesus itu bernama Yusuf. Dia lebih dahulu meninggal. Karena dia lebih dahulu meninggal, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus sebagai anak laki-laki yang paling besar mengambil alih tanggung jawab keluarga itu. Sehingga tadinya dia adalah sudah bersama dengan orang tuanya. Ketika bapaknya masih ada, dia bersama dengan bapaknya, bekerja dengan bapaknya, belajar dari bapaknya, dia mengerti bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai tukang kayu. Sekarang Yusuf sudah meninggal, maka Yesus mengambil alih tanggung jawab dalam keluarga. Dia menjadi seorang tukang kayu. Ketika masyarakat pesan mebel, pesan kursi, pesan meja, pesan berbagai hal. Ketika dipesan saudara-saudara, mereka datang memesan Yesus yang meladeni. Kemudian adalah ketika dipesan, pekerjaan Yesus ini selesai tepat waktu. Dihantarkan dengan baik. Sehingga orang kenal semua dia tukang kayu. Pekerjaannya baik, hasilnya baik, tepat waktu, tidak berlambat-lambatan. Tidak ada yang perlu diprotes. Ketika adalah barang sudah selesai, ketika sudah di tangan oleh para pembeli atau pemesan daripada mebel itu, semua orang takjub, semua orang heran, semua orang kagum bahwa hasilnya begitu indah, hasilnya begitu bagus. Oh, mereka mengenal ini tukang kayu. Dia tahu kalau ada apa-apa dia pesan kepada Yesus sebagai tukang kayu. Nah, sekarang Yesus melayani. Ketika Yesus melayani, orang berkata, bukankah ia tukang kayu? Saudara-saudara, dahulu dia adalah anak tukang kayu. Sekarang dia menjadi tukang kayu. Ini adalah bukti bahwa Yesus ada bersama-sama dengan orang tuanya. Ini adalah bukti bahwa Yesus ada di Nazaret. Yesus tidak pergi ke India, nggak pergi ke Tibet, saudara-saudara. Tidak pergi ke Cina, tidak pergi, saudara-saudara. Yesus adalah berada di Nazaret. Kemudian selain itu, Alkitab juga mencatat bahwa dengan jelas dicatat Tuhan Yesus itu dibesarkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret. Dan setiap hari Sabat ke rumah ibadat. Dia nggak dibesarkan, saudara-saudara, nggak dibesarkan di India, bukan. Dibesarkannya itu di Nazaret. Lukas 4 ayat 16 dengan jelas mengatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Saudara-saudari, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Jadi ia dibesarkan di Nazaret, saudara-saudari, bukan di negara lain. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara-saudari, dikatakan menurut kebiasaannya. Yesus itu menurut kebiasaannya, dia pada hari Sabat selalu ke rumah ibadat. Saudara-saudara, bukan setahun sekali, bukan. Adalah dia terbiasa bahwa adalah setahun itu ada 52 kali hari Sabat. Oh, 52 kali itu dia terbiasa setiap
kali hari Sabat masuk ke rumah ibadah. Dan orang-orang mengenal hal itu. Orang-orang mengerti hal itu. Maka dikatakan di sini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dia dibesarkan di sana dan beribadah di sana. Setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Semua orang melihat hal itu dan tahu hal itu, saudara-saudaraku. Semoga dengan hal ini kita jelas bahwa Yesus itu usia antara 12 sampai 30 tahun atau setelah 12 tahun sampai 30 tahun dia benar-benar berada di Nazaret. Haleluya. Nah, dengan demikian bisa dapat kita ketahui saudara-saudari, selama periode usia 12 sampai 30 tahun Tuhan Yesus berada di Nazaret. Kita melihat di sini, yang pertama tadi adalah dia berada di Nazaret dalam asuhan orang tuanya. Yang kedua, dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Yang ketiga, setiap hari Sabat ke rumah ibadat. Yang ketiga, membantu dan memikul tanggung jawab keluarga sebagai tukang kayu. Sehingga disebut dia tukang kayu. Yang kelima, dibesarkan di Nazaret. Ini yang sudah kita bahas saudara-saudara hari ini sehingga kita jelas Yesus berada di mana? Dia berada di Nazaret. Jadi kalau ada orang mengatakan dia berada di Tibet, dia berada di India, saudara-saudari tidak usah percaya hal itu. Itu adalah karangan-karangan manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Lalu kita sekarang saudara-saudari kita membahas poin yang kedua, yaitu poin yang terakhir. Poin yang pertama kita ingin tahu tadi adalah tahun-tahun Yesus yang hilang itu dia berada di mana. Sekarang poin yang kedua adalah kita ingin tahu apakah Tuhan Yesus menempuh pendidikan formal. Saudara-saudari kita tahu ketika Tuhan Yesus ini adalah melayani, kita melihat begitu pintar, begitu berhikmat, begitu hebatnya dia. Ada orang mengatakan dia kan Allah, dia maha bisa, maha hikmat, maha ini. Betul memang dia Allah. Tetapi secara jasmani, apakah dia saudara-saudara menempuh pendidikan formal atau tidak? Saudara-saudara, Yesus itu menempuh kehidupan formal, menempuh pendidikan yang formal. Dia bukan yang ujuk-ujuk dia lalu bisa berdebat dengan orang, bukan saudara-saudara. Dia menempuh fase-fase kehidupan yang pada umumnya ditempuh oleh orang. Nah, untuk hal ini saudara-saudari, kita bercerita terlebih dahulu. Di kalangan orang Yahudi ada 8 kelompok usia anak-anak, ya, atau 8 tahapan kehidupan anak-anak orang Yahudi. Ada yang disebut yelet, ya, itu bayi. Jadi kalau ada orang yelet, nah, artinya itu adalah dia bayi. Nah, di atas bayi ini, di atas bayi ada yang disebut yonek. Nah, yonek itu artinya adalah bayi usia menyusu. Itu berarti yonek. Begitu dilihat bayi-bayi menyusui, disebut namanya adalah istilahnya yonek. Ada lagi yang ketiga disebut olel. Olel itu di atas bayi menyusu. Ya, ini 8 kelompok usia anak-anak, ya, sebutan untuk orang Yahudi. Lalu adalah kadang disebut istilahnya gemul. Gemul ini artinya adalah anak yang sudah disapih. Cerai susu, gitu kan? Ini adalah gemul. Jadi, gemul. Begitu gemul, tahu orang itu adalah usia sudah disapih. Ada yang disebut juga tap. Nah, tap ini, itu anak tap, ya. Artinya anak ini sudah mulai berjalan. Ya, sudah mulai berjalan. Ada yang disebut juga ulem, yaitu usia anak-anak. Ada yang disebut naar, ya, usia mulai bertumbuh remaja. Begitu kelihatan dia mulai bertemu, wah, naar, dia bilang, itu naar. Artinya adalah dia itu seorang anak sudah mulai bertumbuh remaja. Tapi remaja itu sendiri namanya adalah bahar. Ya, jadi bahar itu adalah usia remaja. Begitu dikatakan, anakmu gimana sekarang? Udah gimana? Udah besar belum? Iya, dia bahar. Berarti sudah remaja. Nah, saudara-saudari,
di antara 8 kelompok usia atau 8 tahapan kehidupan anak-anak Yahudi ini pun nggak dicatat semua dalam Alkitab. Nggak dicatat semua. Saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa Yesus ini dilahirkan di kalangan Yahudi, di dalam suku bangsa Yahudi. Sehingga Yesus ini, saudara-saudaraku, dia menempuh adalah kehidupan adat Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi dia lakukan, saudara-saudara. Dia menempuh hidup itu. Nah, di antara 8 ini, yang dicatat dalam Alkitab itu hanya 3. Ya, jadi yang pertama adalah Yelet. Yelet itu yaitu ketika Yesus bayi, ketika Yesus dia lahir. Dan dia bayi, dia lahir, dan sampai hari ke-8 dia disunat. Itu adalah catatan tentang Yesus sebagai Yelet. Nah, yang kedua ada, ya ini ayatnya itu di dalam Lukas, pasal 2 ayat 11 dan 12 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini menceritakan Yesus lahir. Lalu ayat 12 mengatakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi Yesus itu adalah kelahirannya sedemikian. Ini yang dicatat dalam Alkitab. Ya, jadi kemudian hari ke-8 ia disunat. Ayat 21 mengatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara-saudari, jadi ini tadi satu kelompok usia anak yang dilalui oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam Alkitab, yaitu sebagai Yelet. Yang kedua yang dicatat itu dia sebagai Yonek. Ya, sebagai Onek, yaitu usia menyusu, yaitu ketika ia diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan Hana. Ya, jadi ini yang disebut sekarang oleh golongan Kristen tertentu disebut penyerahan anak. Penyerahan anak, saudara-saudara, dasarnya dari sini. Ya, ada disebut penyerahan anak. Di ayat 22 kitab Lukas pasal 2 mengatakan, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, karena ini laki-laki, menurut Alkitab kalau kita baca itu waktu pentahiran itu selesai, itu adalah 1 bulan untuk anak laki-laki. Nah, jadi saudara-saudara, berarti ini adalah usia 1 bulan. Dia diserahkan ke bait Allah. Nah, kemudian saudara-saudari, yang ketiga, usia dia remaja. Ya, usia dia bahar. Ya, bahar tadi kita bilang yaitu usia remaja saat dia berusia 12 tahun ketika diajak oleh orang tuanya ke Yerusalem. Ya, pada usia 12 tahun seorang anak laki-laki disebut anak hukum Taurat oleh orang Yahudi dan dimulai dia menjalani kewajiban hukumnya dia. Nah, ini yang sudah kita baca tadi di Lukas 2:42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Jadi Yesus pada saat dia bahar, saat dia sebagai remaja, dibawa ke bait Allah. Ini sengaja dicatat, saudara-saudara. Yang 5 tadi nggak dicatat. Nah, kenapa yang umur 12 kalau dicatat? Karena umur 12 itu, saudara-saudari, di kalangan orang Yahudi itu sangat penting. Seorang anak remaja mulai bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan pada usia 12 tahun. Usia remaja itu 12 tahun itu yang disebut sekarang namanya katekisasi sidi. Ya, di katekisasi sidi itu katekisasi itu rata-rata adalah usia 12 tahun, saudara-saudara, di kekristenan. Kenapa? Karena setelah nanti dia katekisasi, lalu dia akan melakukan sidi. Nah, setelah di sidi berarti adalah orang ini mulai hari ini seluruh sepak terjangnya, kelakuannya menjadi tanggung jawab dia sendiri. Kalau dia berdosa ditanggung jawab sendiri. Dahulu adalah ketika anak-anak tanggung jawab orang tua, sekarang menjadi tanggung jawab, itu namanya adalah sidi. Itu adalah meniru ini, saudara-saudara.
Jadi sama orang Yahudi juga adalah seperti itu, saudara-saudara. Ya, seorang Yahudi pada usia 12 tahun itu dia ada yang disebut adalah bet mitzvah, dia itu usia 12 tahun itu disebut anak hukum Taurat. Anak hukum Taurat dia usia 12 tahun itu harus diserahkan, harus dibawa dia ke Bait Allah melakukan ritual-ritual tertentu. Untuk mereka yang berusia 12 tahun ada upacara yang disebut adalah tepilin Sabat. Ya, tepilin Sabat itu kadang disebut tepilin Sabat. Kenapa? Karena dilakukan pada hari Sabat. Nah, ini adalah untuk orang yang berusia 12 tahun. Nah, kalau laki-laki itu acara itu disebut adalah bar mitzvah, ya, bar mitzvah. Nah, kalau dibilang bar mitzvah, dia tahu semua orang ini bercerita tentang anak hukum Taurat. Ya, kalau perempuan namanya itu bet mitzvah. Jadi, ya, laki-laki ini adalah untuk anak laki-laki melakukan upacara, ya, upacara ini disebut bar mitzvah yang dilakukan pada tepilin Sabat itu. Dia menjadi anak hukum Taurat. Sedangkan untuk perempuan itu disebut adalah bat mitzvah. Jadi ada bar, ada bat, ya. Bar mitzvah itu untuk anak laki-laki, bat mitzvah itu untuk anak perempuan. Jadi mereka ini pada usia 12, mereka dibawa ke Bait Allah, saudara-saudara. Jadi mereka dibawa ke Bait Allah. Nah, ada satu, ya, nanti mereka itu ke Bait Allah itu melakukan beberapa rangkaian. Setelah duduk nanti mereka suruhkan melangkah berjalan. Nah, ada yang terkenal istilah itu namanya itu adalah bemah, ya. Salah satu rangkaian acara tersebut yang disebut bemah. Bemah ini adalah orang menghadap mimbar ini. Ketika menghadap mimbar, lalu mereka menerima hukum Taurat. Kenapa? Karena mulai saat itu adalah dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka itulah Tuhan Yesus usia 12 tahun dicatat dalam Alkitab, saudara-saudari. Memang selain ini, saudara-saudari, ada legenda di kalangan orang Yahudi. Tapi ini legenda, ya. Jadi legenda bahwa orang Yahudi itu mempercayai umur 12 itu umur istimewa bagi anak-anak remaja. Ya, bagi anak-anak bahar itu 12 itu sangat istimewa. Kenapa, saudara-saudari? Orang Yahudi mempercayai bahwa Musa, ya, Musa itu kan berada di rumah putri Firaun. Nah, dia mulai keluar dari rumah putri Firaun itu adalah pada usia 12 tahun. Kemudian Samuel ketika dia mendengar panggilan namanya Samuel, yang gitu kan. Nah, itu adalah menurut orang Yahudi itu adalah Samuel waktu itu berusia 12 tahun. Nah, kemudian ada juga Salomo. Salomo ketika dia mulai berhikmat, menerima hikmat yang begitu luar biasa, makin berhikmat dia, orang Yahudi mempercayai bahwa Salomo waktu itu berusia 12 tahun. Lalu juga Raja Yosia ketika menerima perlu reformasi, perlu pemulihan di Yerusalem, itu juga orang Yahudi mempercayai itu pada usia 12 tahun. Orang Yahudi juga mempercayai, saudara-saudara, bahwa mereka itu orang Yahudi menerima ruah. Ruah itu artinya adalah roh hikmat, menerima hikmat pada usia 12 tahun. Nanti pada usia 20 nanti mereka akan menerima neshama, yang disebut adalah akal jiwa, akal pikiran. Bagi kalangan Yahudi ada istilah seperti itu, saudara-saudara. Tapi itu legenda. Itu benar atau tidak saya tidak tahu, tapi itu adalah di legenda Yahudi seperti itu. Namun di Alkitab yang kita lihat adalah bahwa sesuai dengan hukum Taurat, jadi dan kebiasaan orang Yahudi, usia 12 tahun mereka dibawa ke Bait Allah agar mereka itu disebut adalah anak hukum Taurat atau bar mitzvah, ya, bar mitzvah. Jadi begitu, saudara-saudari, jadi maka itulah sengaja umur 12 dia dicatat di dalam Alkitab. Tidak semua kehidupan Tuhan Yesus itu dicatat masa anak-anaknya. Nah, sekarang kita lihat tentang pendidikan. Saudara-saudari, tentang pendidikan. Orang Israel, saudara-saudara, dan kita sekarang orang Kristen, kenapa kita perlu pendidikan?
Kenapa ada orang membuka pendidikan, membuka sekolah? Dasar Alkitab, saudara-saudari, tentang pendidikan itu adalah Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Saya kira orang yang sekolah teologi pasti tahu hal ini, bukan? Apalagi kalau dia pendidikan teologi, pasti tahu ini dasar pendidikan orang Kristen adalah Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi artinya adalah Tuhan menyuruh orang Israel itu supaya mengajarkan tentang firman Tuhan ini berulang kepada anak-anaknya, turun-temurun, saudara-saudara, dimanapun berada. Nah, inilah dasar orang membuka pendidikan. Oke, nah karena itu, saudara-saudari, karena adalah orang tua harus, saudara-saudara, harus mendidik anak-anaknya. Entah lagi bangun, lagi tidur, lagi dimanapun, maka itu, saudara-saudara, seorang orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Ini teladan yang baik, contoh yang baik, saudara-saudari. Semoga kita juga demikian, yang menjadi orang tua mengambil tanggung jawab ini, bahwa bagi kita wajib mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Kemudian pada zaman Esra, pada masa pembuangan di Babylon, ketika Tuhan menggerakkan Esra dan para ahli Taurat untuk membangkitkan kembali kecintaan bangsa Israel kepada hukum Taurat. Itu terkenal zaman Esra, bukan? Karena Esra itu ahli Taurat dan dialah yang menulis adalah 5 Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, saudara-saudara, adalah dibangkitkan kecintaan orang-orang Israel terhadap hukum Taurat. Nah, kemudian karena bangkit suasana demikian, di mana mereka dididik? Mereka dididik itu, saudara, di tempat ibadah. Di tempat ibadah mereka dididik untuk mereka belajar firman Allah. Nah, yang dewasa demikian. Nah, kemudian orang tua juga adalah membawa anak-anaknya. Ya, anak-anaknya, bahkan anak-anak yang usia di bawah 5 tahun pun dibawa di sana untuk dididik. Ya, orang tua wajib mengirimkan anak-anaknya yang berusia di bawah 5 tahun ke sinagoge. Di sana mereka dididik oleh guru-guru sukarelawan yang mahir dalam kitab Taurat. Anak-anak dikelompokkan maksimum 25 orang satu kelompok gitu ya. Dikelompokkan dalam satu kelompok, lalu mereka dibimbing untuk aktif. Saudara-saudara, anak baik seperti itu udah disuruh aktif berpikir, aktif bertanya. Sedangkan guru-gurunya itu menjadi fasilitator yang selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Bayangkan, saudara-saudara, makanya orang Yahudi itu pintarnya luar biasa. Ya, pintarnya luar biasa. Anak-anak usia begitu sudah dididik mereka untuk aktif bertanya, saudara-saudara. Aktif berpikir. Nah, karena itulah, saudara-saudara, tidak heran ketika Yesus berumur 12 tahun, saudara-saudaraku. Ketika Yesus berumur 12 tahun di Bait Allah, dia bisa bersoal jawab. Sebagaimana anak-anak Yahudi yang lain, ketika masih kecil, Tuhan Yesus juga menerima pengajaran Taurat di sinagoge. Dan pada usia 12 tahun, Yesus sanggup bertanya jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Tradisi mendidik anak-anak secara ketat, bahkan itu terus berlangsung sampai pada gereja mula-mula. Dan kalau kita baca 1 Timotius 3 ayat 15, di sana Paulus berkata ke Timotius gimana? Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil itu bahkan dikatakan dari bayi, saudara-saudara, dari bayi. Ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dari bayi, saudara-saudara, sudah mengenal kitab suci. Oh, sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi adalah tentu Yesus ini sangat pintar. Sehingga adalah ketika usia 12 tahun itu adalah dia bisa bersoal jawab.
Kenapa? Sudah 5 tahun ke bawah saja, sudah dilatih orang berpikir kritis, sudah dilatih orang untuk bertanya. Oh, inilah saudara-saudara kehidupan orang Yahudi. Nah, setelah itu saudara-saudara, tadi saya bilang bahwa Yesus ini ada lahir, tumbuh besar di kalangan orang Yahudi. Ya, di kalangan orang Yahudi, di dalam budaya orang Yahudi, di dalam suku orang bangsa Yahudi. Di orang Yahudi itu adalah umur 30 tahun barulah disebut dewasa. Ya, umur 30 tahun baru disebut dewasa. Nanti kita akan melihat umur 30 tahun lah Yesus keluar melayani. Yesus dibaptis, Yesus melayani umur 30 tahun. Karena memang di kalangan Yahudi seperti itu, saudara-saudaraku. Bila seseorang menyelesaikan pendidikannya dengan baik, maka pada usia 30 tahun orang itu akan diakui sebagai seorang rabi di kalangan Yahudi dan dapat berkhotbah atau mengajar di rumah ibadat atau bait Allah. Itu usia 30. Tetapi tidak semua usia 30 boleh berkhotbah di bait Allah. Bukan berarti semua orang usia 30 boleh mengajar di tempat ibadat. Saudara-saudara, ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, inilah dia. Kita lihat adalah secara umum pendidikan yang dilalui seorang orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu ada disebut pendidikannya itu mikra. Ya, mikra itu artinya membaca Taurat. Jadi mikra itu usia antara 5 sampai dengan 10 tahun. Tadi kan di bawah 5 tahun saja mereka udah dibawa terus untuk mengenal apa itu berpikir dengan cerdas, mengenal hukum Taurat, berpikir dengan cerdas, mengkritik, membuat pertanyaan. Lalu usia 5 tahun sampai 10 tahun ini masuk kepada pendidikan namanya mikra. Ini setara dengan kalau di kita SD. Ya, SD. Kemudian setelah itu lalu masuk ke dalam satu pendidikan namanya misna. Misna ini adalah orang berusia 9 sampai 12 tahun. Ini adalah setara dengan kita SMP. Ya, SMP. Setelah lulus itu dia masuk ke dalam suatu sekolah yang disebut Talmud. Ya, Talmud ini agak lama. Setara SMA tapi agak lama, nggak kayak kita SMA-nya 3 tahun. Ini adalah usia 13 sampai 19 tahun. Ya, jadi dulunya itu adalah usia 12 sampai 19. Tapi setelah abad pertengahan, saudara-saudara, yang disebut bahar itu adalah sudah berubah. Bahar itu mulai usia 13 tahun. Sampai pada zaman Tuhan Yesus, bahar itu masih usia 12. Tapi abad pertengahan itu adalah yang disebut bahar itu sudah usia 13 tahun. Sehingga Talmud pun orang itu menempuh pendidikan kalau sekarang ini adalah usia 13 sampai 19 tahun. Ya, pada masa Yesus itu adalah usia 12 tahun. Nah, setelah ini setara dengan SMA, cuman ini agak lebih lama gitu ya. Nah, setelah orang lewat Talmud ini, mereka boleh menempuh pendidikan yang lain. Nah, tapi kalau ingin jadi rabi, menjadi guru, dia harus melalui namanya Beit Midrash. Suatu pendidikan, suatu sekolah yang disebut Beit Midrash. Itu berarti dia usia 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi Beit Midrash, nah kita lihat saudara-saudari, jadi setelah 30 tahun dia lulus Midrash. Dia lulus Midrash, dia menjadi rabi. Nah, Tuhan Yesus adalah dia sudah lulus, saudara-saudara. Dia 30 tahun dia sudah lulus. Sehingga dia jadi rabi. Nah, seorang rabi, saudara-saudara, boleh dia berkhotbah, mengajar di tempat ibadah atau di bait Allah. Yang bukan lulusan Midrash, yang bukan rabi nggak bisa. Nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa di bait Allah, dia hanya boleh sebagai pendengar. Tidak boleh menjadi pengajar, tidak boleh menjadi pengkhotbah di sana. Nah, saudara-saudari, hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus adalah berproses, ya, berproses. Nah, itu di dalam kitab Lukas pasal 2 kan jelas dikatakan makin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya. Lukas 2:52 tadi kita baca, dan Yesus makin bertambah besarnya. Karena bertambah usia bukan? Dan bertambah hikmatnya. Kenapa disebut bertambah hikmat? Berarti ada proses, saudara-saudara. Seturut dengan satu pihak di bawah bimbingan orang tuanya, tapi dia juga di dalam sekolah
Sehingga makin demikian, karena seturut dengan pendidikan yang ditempuh, sehingga bertambah hikmatnya, saudara-saudara. Itu proses dilalui. Bertambah hikmatnya dan besarnya, kemudian gimana? Dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari, lalu setelah Yesus selesai dibaptis, lalu dia mulai menunaikan ministrinya. Dia masuk ke bait Allah. Nah, di Lukas pasal 4 menceritakan sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Saudara-saudari lihat, ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Mengapa dia bisa di rumah ibadat? Karena dia lulus sebagai seorang rabi. Dia lulus dari Beit Midrash. Tanpa orang lulus dari Beit Midrash, saudara-saudara, tanpa orang bisa menjadi seorang rabi, tidak bisa. Bahkan Yohanes Pembaptis pun, dia tidak pernah mengajar di Bait Allah. Karena nggak boleh, saudara-saudara. Hanya orang yang lulusan Beit Midrash, yang lulus sekolah rabi itu, baru boleh dia mengajar di rumah ibadat. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Tadi udah kita bilang kan, dia dibesarkan di Nazaret, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, perhatikan ayat 17. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis. Nanti ayat 18 dan 19 kalau kita baca, itulah inti daripada kitab Lukas. Yaitu Lukas 4, ayat 18 dan 19, itulah intinya kitab Lukas, yaitu tentang tahun Yobel. Nah, tetapi kita melihat di sini ayat 17, saudara-saudari. Ayat 17, kepadanya, di sini ada seorang petugas rumah ibadat. Petugas rumah ibadat ini mengambil kitab. Ketika petugas rumah ibadat mengambil kitab, dia nggak bisa sembarangan memberikan pada orang. Dia harus memberikan itu kepada seorang rabi, kepada orang sudah lulus daripada Beit Midrash, saudara-saudara. Dia harus ditahu ini. Dia nggak bisa sembarangan memberi. Nah, sekarang kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Artinya, saudara-saudara, bahwa Yesus ini telah melalui semua pendidikan, dia sudah lulus kuliah, sehingga dia seorang rabi, dia bisa berkhotbah di tempat ibadah maupun di bait Allah. Ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat. Ya, ini tadi yang sudah saya bahas. Waktu itu yang boleh mengajar di rumah ibadat hanyalah yang disebut sebagai rabi atau yang telah lulus dari Midrash. Baik di rumah ibadat maupun di bait Allah. Yang boleh mengajar hanyalah seorang rabi atau yang telah lulus Beit Midrash. Untuk masuk kuliah di Midrash tentu harus telah lulus semua jenjang pendidikan, yaitu Mikra, Misnah, dan Talmud. Dengan demikian dapat dipahami bahwa karena Tuhan Yesus dapat mengajar atau berkhotbah di rumah ibadat maupun di bait Allah, berarti Tuhan Yesus telah lulus dari Midrash. Udah lulus dari Midrash, berarti dia juga sudah lulus daripada Mikra, Misnah, dan Talmud. Aminkah saudara-saudara? Jadi demikian Yesus ini makin bertambah besar hikmatnya, saudara-saudara. Nah, yang terakhir, saudara-saudaraku, yang terakhir adalah Tuhan Yesus, dari sini kita melihat adalah Tuhan Yesus mendirikan teladan penghidupan sebagai manusia Allah. Ada teladan yang didirikan di sini. Satu, teladan menempuh pendidikan yang baik. Saudara-saudara, baik Anda sebagai orang tua, baik Anda sebagai anak-anak, saya sangat menganjuri adalah tempuhlah pendidikan sebaik mungkin. Yang jadi orang tua, kalau Anda hanya S1, buahlah anak-anak Anda S2, buahlah anak Anda S3, saudara-saudara. Buahlah anak-anak kita menempuh pendidikan yang terbaik. Anda remaja pemuda, kalau orang tua Anda mungkin tidak mampu menyekolahkan Anda, saudara, dengan sekuat tenaga Anda boleh bekerja sambil kuliah. Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Yesus telah menempuh pendidikan yang baik. Dan kita mau seperti kidung kita tadi, ku mau mirip kau. Kita mau mirip seperti Tuhan Yesus. Yesus berpendidikan tinggi. Dia makin bertambah besarnya, bertambah hikmahnya, saudara-saudaraku. Dia menempuh semua pendidikan yang ada pada saat itu. Mari kita, saudara-saudara. Mari anak-anak remaja-remaja, mari pemuda-pemuda, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Selain dia sekolah setinggi mungkin, selain sekolah dengan pintar, Yesus ini adalah membantu orang tuanya
dan bertanggung jawab dalam keluarga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ada orang mungkin akan merasa dirinya karena kenapa keluarga aku dilahirkan keluarga begini, kenapa aku harus kerja sambil kuliah, kerja sambil sekolah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini sebagai teladan. Dia sambil bekerja, dia sambil sekolah, sambil bekerja, sambil kuliah. Bukan hanya bekerja untuk dirinya, dia bahkan bekerja untuk tanggung jawab seluruh keluarga, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersantai-santai. Tidak ada alasan karena kita dilahirkan dalam keluarga yang tidak beruntung. Sehingga kita tidak bisa menempuh pendidikan yang bagus. Tidak bisa menempuh penghidupan yang bagus. Saudara-saudaraku, di sini ada Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Kalau kita demikian, saudara-saudara, kita ini menempuh pendidikan sebaik, yang setinggi mungkin. Dan kita adalah membantu keluarga, hidup dalam keluarga. Dan disitulah Allah dinyatakan. Disitulah Allah diekspresikan. Di sanalah kita menjadi teladan. Di dalam sekolah menjadi teladan. Di dalam keluarga menjadi teladan. Di masyarakat jadi teladan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oh, dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang demikian. Kita meniru Yesus, kita mau Yesus sebagai teladan kita. Dia panutan kita. Dia telah menempuh penghidupan sedemikian rupa, memberikan teladan penghidupan manusia Allah. Mari kita, saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus. Yesus sudah ada di dalam diri kita. Mari kita menempuh hidup penghidupan manusia Allah. Mari kita bersekolah, berpendidikan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang lagi sekolah, Anda yang lagi kuliah, tempuhlah sekolah pendidikan Anda sebaik mungkin. Saudara-saudara, bikinlah nilai Anda sebagus mungkin. Dan ketika saudara-saudara kita di rumah kita harus bertanggung jawab. Kita membantu orang tua kita membantu keluarga kita. Bukan karena kita sekolah lalu kita mengabaikan pekerjaan di rumah. Bukan karena kita sibuk sekolah lalu tidak pernah membantu orang tua. Oh, Yesus bukan hanya membantu, dia bahkan memikul tanggung jawab ekonomi keluarga, saudara-saudaraku. Dan dia demikian, dia bisa menjadi teladan. Oh, saudara-saudara, bahkan dia bisa makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bukan karena dia sibuk bekerja di rumah, bukan karena dia sibuk membantu orang tua, lalu sekolahnya tertinggal, bukan demikian. Dia bertambah hikmatnya. Oh, semakin bertambah usianya, makin bertambah perawakannya, makin bertambah hikmatnya, saudara-saudaraku. Makin pintar di sekolahnya, terbiasa menganalisa suatu urusan. Sehingga benar-benar dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kalau Tuhan Yesus menurut orang Yahudi adalah usia 30 tahun dia dipakai. Kita tidak tahu kapan dipakai oleh Tuhan. Tetapi mari kita persiapkan hidup kita. Sekolah kita, penghidupan di dalam keluarga kita persiapkan. Kita siap mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu untuk sore malam hari ini. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa indah. Berkatilah Tuhan supaya kami sebagaimana Engkau telah memberikan teladan bagi kami juga menempuh penghidupan manusia Allah, bagaimana kami harus mengasihi Tuhan, bagaimana kami harus disusun oleh firman Tuhan, bagaimana kami harus bersekolah dengan baik, dan bagaimana kami menunaikan fungsi tanggung jawab kami dalam keluarga. Tuhan Yesus, sehingga melalui diri kami, Engkau bisa ternyatakan, terekspresikan, Engkau dapat dimuliakan. Sehingga kami benar-benar semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kami serahkan diri kami serahkan seluruh saudara-saudari dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang manis, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik.